Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Claudia Triasan Sambera. Saya mahasiswi semester 5. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video khotbah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini yaitu semangat saja tidak cukup, saatnya evaluasi hidup. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat. Anak muda sekarang semangat sekali mengejar banyak hal, kuliah, karir, pelayanan, bahkan konten media sosial. Nah, semangat itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah semangat itu sudah diarahkan dengan benar? Nah, dalam dunia pendidikan ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Seorang siswa bisa rajin masuk kelas, tapi kalau tidak pernah dievaluasi, kita tidak tahu apakah dia benar-benar memahami pelajaran atau hanya sekadar hadir. Nah, evaluasi itu penting untuk mengukur apakah tujuan belajar sudah tercapai, apakah prosesnya berjalan dengan baik, dan apakah hasilnya sudah sesuai standar. Nah, hal yang sama Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 1-3. Bangsa Israel punya semangat yang luar biasa untuk Allah, tapi mereka gagal mencapai tujuan karena tidak dievaluasi dengan standar kebenaran Allah. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Poin yang pertama yaitu evaluasi tujuan. Apakah hidup saya mengarah pada Kristus? Nah, pada ayat yang pertama, Paulus berkata, keinginan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, tujuan Allah yang utama adalah keselamatan. Nah, masalahnya di sini bangsa Israel mereka sibuk beragama, tapi lupa tujuan utama yaitu mengenal Kristus. Nah, masalah kita sekarang, kita sibuk kuliah, sibuk cari nilai, sibuk pelayanan, tapi lupa tujuan hidup kita yaitu keselamatan dan kemuliaan Kristus. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita. Mahasiswa bisa sibuk mengejar IPK tapi lupa membangun karakter. Pelayanan gereja sibuk program tapi lupa hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga hidup kita harus dievaluasi. Apakah semua kesibukan ini benar-benar mengarah pada tujuan Allah atau hanya pencapaian pribadi? Dan poin yang kedua yaitu evaluasi proses. Apakah semangat saya didasari pengertian yang benar? Pada ayat yang kedua, Paulus berkata, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, di sini Israel penuh semangat tapi semangatnya itu buta. Nah, anak muda sekarang juga sama. Semangat sekali ikut tren, semangat konten, semangat pelayanan. Tapi kalau tanpa dasar firman, hasilnya hanya kosong, saudara. Dalam pembelajaran, siswa bisa rajin menghafal, tapi kalau tidak paham konsep, dia gagal. Evaluasi proses penting untuk tahu apakah pemahaman sudah benar. Nah, kita bisa rajin ikut ibadah, tapi apakah sungguh paham firman? Kita bisa semangat melayani, tapi apakah melayani karena cinta Kristus atau sekedar eksis di depan orang? Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita bahwa semangat kita ini adalah benar-benar sesuai firman atau hanya ikut-ikutan. Nah, poin yang ketiga yaitu evaluasi standar. Apakah saya hidup dengan kebenaran Allah, bukan standar sendiri? Nah, pada ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata,
mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Nah, masalah Israel di sini, mereka pakai standar mereka sendiri, bukan standar Allah. Nah, begitu juga dalam pendidikan. Kalau siswa membuat standar sendiri tanpa ikut KKM atau rubrik, jelas tidak valid. Begitu juga hidup rohani. Kalau kita pakai standar saya merasa benar, maka kita sedang menipu diri kita sendiri. Nah, dunia sekarang pakai standar relatif. Yang penting saya happy, yang penting saya nyaman. Tapi firman Tuhan dengan jelas di sini berkata, yaitu standar kebenaran itu hanya Kristus. Nah, mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Apakah saya hidup menurut standar dunia atau menurut standar firman Tuhan? Nah, dalam Roma 10 ayat 1-3 mengajarkan betapa pentingnya mengevaluasi hidup kita, sama seperti evaluasi pembelajaran. Yaitu yang pertama, tujuan. Apakah hidup saya menuju keselamatan dalam Kristus? Yang kedua, proses. Apakah semangat saya disertai pengertian firman? Yang ketiga, standar. Apakah saya tunduk pada kebenaran Allah atau sibuk dengan kebenaran diri? Nah, tanpa evaluasi kita bisa sibuk tapi salah arah. Tetapi seperti mahasiswa rajin Nah, tanpa evaluasi kita bisa sibuk tapi salah arah. Seperti mahasiswa rajin tapi salah jawaban ujian, seperti pelayanan gereja aktif tapi jauh dari Kristus. Nah, mari kita hidup jujur mengevaluasi hidup kita. Jangan hanya semangat, tapi pastikan tujuan, proses, dan standar kita sesuai dengan kehendak Allah. Dengan begitu, hidup kita bukan sekedar giat, tapi giat yang benar, giat yang berbuah, giat yang memuliakan Kristus. Haleluya, amin kebenaran firman Tuhan.